Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ferdinand Kusuma yang di sini akan mengampu untuk mata kuliah basis data. Untuk mahasiswa PJJ baru pertama kali bertemu dengan saya ya. Kalau untuk mahasiswa yang reguler D3 itu sudah pernah bertemu dengan saya. Untuk awal ini memang saya perkenalan dulu untuk yang mahasiswa PJJ karena baru kali ini untuk bertatap muka dengan saya. Nah, untuk minggu ke-8 ini materi baik di PJJ maupun di reguler sama materinya yaitu kita bahas dulu tentang pemantapan perancangan basis data dan nanti kita kombinasikan dengan eh, query select seperti itu. Jadi kita belajar lagi tentang perancangan basis data dengan studi kasus yang berbeda. Kemudian kita mulai terapkan nanti di minggu ini kita belajar query select, minggu depan kita belajar agregat, group by, kemudian nanti juga belajar join, kita belajar view, seperti itu. Itu tahapannya di tiap minggunya. Baik, untuk tujuan perkuliahan sendiri, untuk di minggu ini harapannya kalian dapat merancang basis data untuk studi kasus sistem informasi akademik. Di sini nanti studi kasusnya ini kita fokuskan di sini. Kemudian nanti yang kedua harapannya mahasiswa dapat memahami sintaks query select untuk mendapatkan informasi dari basis data yang dimiliki. Kita belajar dari paling dasar dulu yaitu query select. Kemudian, nah ini permasalahan baru yang akan kita angkat yaitu tentang sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik universitas ya, karena di sekolah setara SMP ataupun SD pun itu juga sebenarnya ada sistem informasi akademiknya, tapi kita berfokus di universitas seperti itu. Nah, sistem informasi akademik ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek administrasi akademik di universitas. Sistem ini sebenarnya sangat besar sekali, mencakup berbagai fungsi, ada pengelolaan data di mahasiswa, dosen, staff juga, ya kan? Terus, em, eh, oh, kalau staff enggak ya, akademik hanya dosen aja ya, kalau staff nanti beda lagi ya. Kemudian pengelolaan presensi mahasiswa maupun dosennya, kemudian registrasi, dan manajemen jadwal kuliah. Jadi kayak FRS kayak gitu pengaturan seperti itu. Terus masalah penilaian, masalah transkrip seperti itu. Kemudian ada tentang pengelolaan kurikulum terkait mata kuliah tiap prodi itu, bagaimana cara kita menyimpannya, kemudian pengelolaan keuangan mahasiswa juga masuk di dalam sistem informasi akademik universitas. Nah, sebenarnya cakupannya sangat luas. Nah, harapannya nanti setiap kalian, baik itu individu mau mengerjakan individu atau kelompok, nanti kalian bisa mempelajari satu scoop aja, misalkan tentang FRS aja, membuat rancangan FRS aja, atau tentang penilaian saja, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh, ini untuk basis data penjadwalan kelas kuliah. Oke, di sini contohnya, ini contoh dari internet ya. Ini nanti saya share PPT-nya di bawah itu ada referensinya. Dari mana saya mendapatkan ini. Kalian bisa juga cari-cari di internet mana sih contoh untuk sistem informasi akademik itu seperti apa aja sih. Nanti kalian bisa gabungkan juga dari situ. Nah, tidak selalu yang di-share di internet itu benar. Jadi tetap kita harus analisis juga, kita evaluasi kira-kira apa yang kurang ya. Misal, oke, ini kita ada kelas kuliah, jadi kalian pahami dulu studi kasusnya apa, terus coba nanti kalian gambarkan. Kira-kira kalau yang di sini untuk penjadwalan kelas kuliah kita perlu tabel apa aja sih? Kalau dari eh, internet ini ada tabel kelas kuliah, ada jadwal, ada hari, kemudian ada ruang, kemudian ada tahun akademik kayak gini. Jadi kalau ini ruang kelas ini memiliki jadwal. Ini sebagai foreign key-nya, jadwal ini tidak punya primary key, dia hanya ada foreign key dari ID kelas, kemudian ID harinya juga, kemudian ini, oh, oke, IPK.
Jadwal ada ruang, kode ruang, terus juga ada durasinya juga. Ini ruang ada kapasitasnya, kemudian ini ada tahun akademik di kelas ini ada kode grup kelas, ada kapasitasnya. Nah ini belum belum include mahasiswa juga ya. Kalau mau ditambahkan di sini oke. Terus oke. Ini kelas ada mata kuliahnya. Nah, satu kelas memiliki banyak jadwal. Jadi, kalau seperti ini, maka foreign key-nya ada di jadwal. Ketika ada one to many, maka ID dari eh, yang bernilai one, kardinalitasnya one, dia akan masuk ke tabel yang kardinalitasnya many. Jadi, ditambahkan foreign key di sini. Di sini ada ID kelas. Seperti itu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi. em, Oke, di sini basis data penjadwalan mata kuliah dan kelas. Tadi kelas aja. Nah, ini ada mata kuliahnya, ada kelasnya, ini ada kelas kuliah ya tadi. Jadi kayak tadi sebenarnya kita bisa kembangkan lagi ketika kita mau nambahkan dong eh dosennya misalkan gimana sih caranya. Nah, ini lebih besar lagi. Ini bisa kalian juga analisis. Oh, ternyata di kelas kuliah tadi bisa ditambahi dosen, terus ada grup kelas juga. Ini ada tahun akademik, ini ada grup mata kuliah. Karena mata kuliah kan mungkin digrupkan juga tergantung studi kasusnya. Kalian menuliskan studi kasusnya seperti apa. Begitu. Terus ada unit. Unit ini adalah sebuah prodi, jadi prodi itu kan mengelola mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada di prodi mana sih? Nah, ini di sini ada keterangannya ya nanti. Nah, tapi ini masih CDM ya, belum PDM. Ini foreign kayaknya belum terlihat ya. ID unitnya belum ada. Kan satu unit itu mengelola banyak mata kuliah, ya kan? Berarti di sini harusnya di mata kuliah ini nanti ada ID unitnya atau ID prodinya seperti itu. Gitu ya. Ini contoh selanjutnya. Kemudian ada lagi contoh ini untuk basis data pengguna akademik. Jadi ini untuk usernya aja, usernya pengguna. Ini ada kayak gini. Terus ini ada unitnya. Kemudian ada ini orang tua wali. Jadi di breakdown seperti itu. Jadi pengguna itu bisa mahasiswa. Kalau mahasiswa itu otomatis nanti ada NIM-nya, ada kode status akademik, bla bla bla. Terus misalkan dia itu anak keberapa. Nah, eh, satu mahasiswa memiliki satu orang tua wali itu. Jadi mestinya di mahasiswa ini ada kode orang tuanya kayak gitu biar kita tahu. Oke, pengguna itu bisa juga berupa dosen juga bisa. Nah, unit ini memiliki dosen kan. Oh, dosen. Berarti di sini ada ID unit prodinya. Biar kita tahu dosen. Misalkan Bu Selvi ini di prodi mana sih? Biar tahu di sini. Karena satu unit memiliki banyak dosen, one to many, maka foreign key diletakkan di tabel yang nilainya many. Satu dosen, satu unit memiliki banyak dosen, maka ID unit dimasukkan di tabel dosen. Seperti itu ya. Kita bagaimana sih cara meletakkan foreign key di mana harusnya meletakkan foreign key dan kemarin kan juga sudah diajarkan pastinya ketika many to many maka harus ada tabel baru. Nah, tabel baru itu yang disimpan adalah primary key dari kedua tabelnya. Kemudian ini untuk basis data aplikasi FRS online. Ketika kalian melakukan FRS itu tabelnya gimana sih cara penyimpanannya? Nah, ini salah satu contohnya. Tapi ini masih konsep CDM, belum PDM. Jadi belum terlihat foreign key-nya ya. Nah, hanya primary key-nya aja. Nah,
Nih, silahkan kalian lihat-lihat dulu. Nah, coba nanti kalian kembangkan versi kalian. Kalian mau ambil dari skup mana? Skup keuangannya kah? Skup FRS-nya kah? Skup penjadwalannya? Atau skup bagian kurikulumnya, mengatur mata kuliah di setiap prodi, misalkan. Nah, itu kalian bagi-bagi seperti itu ya. Oke, itu sekilas tadi terkait tentang sistem informasi. Nah, dari sistem informasi yang kalian kembangkan nanti, eh, rancangan basis data sistem informasi ya maksudnya, yang kalian kembangkan nanti, kita masukkan penjelasan tentang query select di situ. Kalian melakukan query select dari rancangan basis data yang telah kalian buat. Nah, query select sendiri di sini adalah salah satu perintah dalam SQL yang digunakan untuk kita mengambil data, menampilkan data dari satu atau beberapa tabel basis data. Nah, query select ini biasanya diikuti oleh nama kolom, bisa juga kalau kita mau spesifik apa data di kolom mana saja yang kita ambil, ataukah mungkin kita mengambil semua kolom yang ada di tabel tersebut, maka kita bisa menggunakan tanda bintang. Ini contoh sintaks secara umumnya, jadi select, nanti nama kolom, nama kolom, nama kolom, from dari tabel mana. Ini adalah sintaks secara umumnya, seperti ini. Kemudian, ini jenisnya. Select bintang, itu nanti untuk mengambil semua kolom dari tabel yang ditentukan. Kalau kolom name, misalkan select nama from mahasiswa. Berarti kita cuman mengambil seluruh nama dari yang ada di kolom nama di tabel mahasiswa, kayak gitu. Kemudian ada select distinct untuk mengambil nilai unik aja di tabel tersebut yang berbeda. Selectkan kita untuk mencari menghitung barisnya ada berapa. Select where berarti kita di situ menambahkan kondisi. Misalkan select nama mahasiswa where uh, kotanya di mana misalnya Surabaya gitu. Jadi nanti menampilkan nama-nama mahasiswa yang tinggal di kota Surabaya seperti itu. Kemudian ada order by ini untuk menghasilkan urutan. Urutannya. Jadi kita mau mengurutkan tuh data-datanya mulai dari terkecil ke terbesar atau mungkin urut abjad. Kita bisa bilang nanti ada ascending sama descending, urutan dari atas ataukah dari bawah seperti itu. Nah, sebenarnya ada select yang dikombinasikan nanti sama group by. Kemudian ada fungsi agregat, sum, average, max, min, ada join juga, ada union. Tapi yang saya warna kuning ini mungkin kita akan bahas nanti di minggu-minggu selanjutnya. Jadi sekarang fokus ke function select untuk fitur-fitur yang sederhana dulu. Sampai kalian melakukan select dan melakukan pengurutan hasil. Ya, ini contoh rancangan basis data. Kalian bisa uji cobakan. Ini ada tabel mahasiswa, dia ada ini untuk penilaian ya, contoh penilaian. Nah, ini juga belum fix benar seperti itu atau lengkap kayak gitu ya. Kalau dilihat ini kan tabel nilai ini kita belum tahu di penilaian ini ada adik kelas, ada mahasiswa, belum clear ini tahun berapa untuk penilaian mahasiswa di mata kuliah apa. Mata kuliahnya ini udah ada belum ya? Oh, udah ada kelasnya ya, ada nilainya juga. Nah, tapi nilai ini kalau dilihat dari sini kan hanya satu nilai aja. Sementara kadang kan kita kan ada nilai kuis, ada nilai tugas satu, tugas dua, ada UTS, ada UAS, kayak gitu kan. Nah, ini cara menyimpannya apakah benar seperti ini, ataukah mau kalian kembangkan lagi, itu silakan. Gitu ya, ini hanya contoh simpelnya aja. Nah, di PPT ini saya letakkan juga eh query-nya. Jadi kalian bisa coba untuk create tabel ini, create kemudian kalian mau coba query-nya itu juga sudah saya siapkan. Jadi silakan dicoba ya nanti. Ada tabel mahasiswa di sini, di tabel kelas ada ID mata kuliahnya. Jadi di kelas itu kita bisa tahu siapa dosen di mata kuliah tersebut, kemudian nilainya berapa untuk tiap mahasiswa. Ingat, terlihat di sini relasinya ketika one to many, maka misalkan ini one to many, di many berarti di tabel yang bernilai many kita letakkan primary key
dari tabel yang berelasi itu. Jika nilainya 1, berarti ini ada ID dosen, kita masukkan sini. Ini one to many juga. Ini ID matkul ada di sini. Kemudian tabel kelas dan nilai, maka ID kelasnya kita letakkan di sini. ID mahasiswa kita letakkan di sini. Terus nilainya. Seperti itu. Nah, kalian coba lebih detail lagi, coba lihat FRS ataukah lihat juga eh, kartu hasil studi, raport kalian itu nilai apa aja yang ada di situ. Nah, ketika kalian mau menyimpan data itu, harusnya rancangannya seperti apa sih? Gitu ya. Oke, ini uji coba query select. Mulai dari kita menghasilkan seluruh datanya, seluruh nama tabelnya, maaf, seluruh nama kolomnya, kemudian ini hanya pada kolom-kolom tertentu dari tabel mahasiswa. Kemudian kita di sini menggunakan function where, select where untuk kita memberikan batasan atau syarat tertentu. Misalkan di sini kita pengen melihat semua data dosen yang bidang studinya sistem informasi. Atau mahasiswa, kita ingin melihat data mahasiswa yang jurusannya adalah teknik informatika. Seperti ini. Kemudian kita bisa juga menggunakan function select count untuk melihat jumlah mahasiswa. Kita bisa mengurutkan mahasiswa dari nama yang urut abjad dari A sampai Z. Kemudian begitu juga bisa dibalik dari Z ke A seperti ini. Nah, silakan dicoba. Di dalam PPT ini ada query-nya, silakan dicoba ya. Atau membuat sendiri juga nggak apa-apa. Nah, aktivitas kelas yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, pahami penggunaan fungsi query select di berbagai kondisi tadi. Kemudian, buatlah sintak query select di berbagai kondisi yang diimplementasikan pada database sistem informasi yang kalian buat. Jadi, ini tugasnya kurang ya. Jadi yang pertama, eh, kalian buat dulu ya, buat rancangan basis data versi kalian. Ini saya edit dulu. Buat rancangan Jadi ini aktivitas kelas yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, buat rancangan basis data sistem informasi akademik versi kalian. Cukup bagian tertentu aja, jadi kalian mau coba bagian keuangan aja, bagian FRS aja, atau bagian pembagian kelas, itu silahkan. Bisa berkelompok ataupun individu. Nah, satu dan yang lain mungkin nanti akan sama. Misal si A, misal kalian mau berkelompok gitu ya, 4-4 atau berapa, terserah kalian mau kelompok berapa orang pun. Kemudian kalian kelompok A misal ngambil FRS, kelompok B juga dia ngambil FRS juga. Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Kita lihat, kita battlekan siapa yang lebih rancangannya lebih masuk akal, mana yang lebih eh, komplit rancangan basis datanya. Nanti malah lebih enak kalian tahu bisa membandingkan harusnya seperti apa sih rancangannya gitu, saling melengkapi gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ngambil judul itu sama. Kita lihat nanti kita bandingkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pahami fungsi penggunaan query select di berbagai kondisi tadi. Kemudian kalian uji coba kan dari rancangan kalian itu query select yang mungkin dilakukan itu apa sih dan hasilnya nanti seperti apa sih gitu. Kemudian silakan kirim link Google Doc pengerjaan tugas Anda pada link berikut. Jadi linknya seperti ini. Ini untuk link tugas PJJ, nanti untuk uh, yang reguler di tiga nanti ada sendiri. Nah, di sini ada, jadi kalian isikan NRP, jika kalian berkelompok berarti nanti gunakan tanda titik koma untuk memisahkan satu NRP dengan NRP yang lainnya. Kemudian ini link Google Doc-nya. Jadi ini kan ada Google Doc. Ini kalian download dulu, terus kemudian kalian letakkan di folder kalian sendiri. Linknya nanti tuliskan di Gform tadi seperti itu. Nah, jadi saya ngeceknya lewat sini. Kalian sudah kerjain seberapa banyak?
Tugasnya adalah gambarkan rangkaian basi data untuk studi kasus sistem informasinya, coba tulis query select seperti itu. Jadi cukup gambarnya tadi seperti di PPT saya. Yang ini misalkan kalian gambarkan seperti ini, kemudian nanti bawahnya langsung dikasih query query selectnya itu apa aja sih? Gitu. Itu aja. Oke, selesai itu saja ya. Misalkan nanti ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung eh, chat ke saya. Kalau untuk BJJ, misal kita kan sudah ada grupnya, mau tanya di grup juga nggak masalah. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.